Halo, selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah saudara. Setiap kita boleh diberikan kesempatan sama Tuhan pagi hari ini untuk datang untuk memuji dan meninggikan namanya. Kita mau siapin hati kita, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan di dalam hati. Silakan saudara untuk berdiri. Kami bersyukur Bapa buat pagi hari ini ya Tuhan, dimana Kau masih bekerja buat kami. Kami diberikan kesempatan untuk kami boleh datang Tuhan. Kami boleh memuji Engkau, boleh menyembah Engkau, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan, bahwa kami merasakan hadirat-Mu yang baik. Kuasa-Mu boleh ada buat kami ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kesehatan itu yang Kau berikan. Terima kasih buat kekuatan yang Kau berikan. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini, itu semua karena penyertaan dan pimpinan-Mu yang baik. Begitu banyak hal yang Kau perbuat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga selesai ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkehendak, Engkau yang beracara dengan mau-Mu ya Bapa. Engkau yang melakukan atas ibadah kami hari ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Yang percaya boleh katakan Amin. Jadi shalom. Boleh lambaikan tangan. Dan rasa bersuka cita. Siap untuk Tuhan. Yes.
ada yang ingin bersaksi betapa dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan saudara, betapa hebatnya Tuhan, pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ada saudara, silakan. Betapa kebaikannya Tuhan layak untuk kita syukuri. Silakan, ada yang ingin bersaksi? Ada yang bersaksi? Gak ada? Gak ada yang bersaksi? Oh, luar biasa, silakan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Masker sebentar ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan. Memang benar Bapak kita Bapak yang dahsyat, luar biasa. Saya mengucap syukur Allahku Allah yang luar biasa kalau sampai hari ini Tuhan kasih saya kekuatan, kesehatan itu bukan karena kerja saya, tapi itu karena kasih Tuhan buat saya, kemurahan Tuhan, betapa dahsyatnya. Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Saya mengucap syukur kekuatan, kesehatan Tuhan berikan buat hidup saya, pekerjaan yang masih saya terima sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau bulan-bulan kemarin banyak vendor-vendor yang masuk ke Rumah Sakit Mayapada menawarkan proposal-proposal, kita bersaing dengan vendor-vendor lain. Saya percaya Tuhan, saya bilang Tuhan, saya percaya kalau Tuhan masih izinkan PT saya di rumah sakit ini, saya masih boleh bekerja, saya bilang gitu. Terus bos saya bilang kerja yang benar sambil berdoa supaya PT kita masih diperpanjang, dia bilang gitu. Akhirnya kemarin ada jawaban PT kita diperpanjang lagi 2 tahun. Puji Tuhan, saya bilang gitu. Tapi untuk tenaganya masih dipilih, dan saya termasuk yang sudah terlalu tua katanya. Ya udah, saya pasrah, saya berserah sama Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan saya bekerja, pasti Tuhan kasih saya kekuatan, kesehatan, saya bilang gitu. Tapi kalau Tuhan tidak izinkan saya bekerja lagi, saya percaya Tuhan kasih pekerjaan yang lain, saya bilang gitu. Saya mengucap syukur, saya bangun tidur, Tuhan terima kasih, saya masih bisa melihat kiri kanan, saya masih bisa menghirup udara segar. Dan saya mandi, saya mengucap syukur Tuhan kalau hari ini Tuhan usia saya udah nambah 50, ya ampun Tuhan, udah tua juga, saya bilang gitu. Tapi itu semua kebaikan Tuhan. Tuhan kasih saya kesehatan. Kalau dilihat secara manusia, pekerjaan saya kan kotor, ambil sampah, buang cairan manusia, kotoran. Tapi Tuhan kasih saya kekuatan, kesehatan. Itu semua karena saya mengucap syukur banget. Tuhan tuh baik, Tuhan tuh dahsyat. Saya ditanya sama orang-orang, kamu udah swab berapa kali? Hasilnya negatif. Kalau saya positif, saya nggak bakalan kerja. Saya bilang gitu. Ih, kuat banget lu ya, udah tua juga tuh. Kita tadi gitu. Yang hebat bukan saya bilang gitu. Tuhan saya, Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Puji Tuhan. Dan saya mau berangkat, saya buka HP, saya terharu. Yang pertama mengucapkan ulang tahun tuh ibu saya, mama saya. Ya ampun, ibu saya masih ingat ulang tahun saya. Setiap tahun dia selalu ingat ulang tahun anak-anaknya, cucu-cucunya semua. Saya mengucap syukur keluarga besar saya diberi kesehatan, suami, anak-anak, keluarga besar di Bekasi, di Cangkung, itu luar biasa. Inilah kesaksian saya, biar menjadi berkat buat kita semua. Puji nama Tuhan. Selamat ulang tahun Mbak Tari. Tuhan memberkati. Makin dahsyat lagi di dalam Tuhan. Amin. Masih ada yang ingin bersaksi saudara? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup ruang saksi ya. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Yes. Kita mau katakan sekali lagi, Allah dahsyat. Allah
kesejahteraan Allah yang semakin berlimpah dalam kehidupan kami. Dan kami mohon kiranya juga agar Roh Kudus benar-benar beracara bagi setiap kami pribadi lepas dari pagi. Terlebih untuk hamba-Mu ini juga Tuhan, tidak ada apa-apanya. Kami percaya bagaimana Engkau sendiri yang dinyatakan pagi hari ini pada setiap kami. Terpujilah nama-Mu kekal sampai kekal Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Kurios kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan selamat ulang tahun Ibu Tari. Saya biasanya panggil Mbak ya, tapi jarang yang jauh panggil Ibu. Ya, puji Tuhan boleh ditambahkan usianya Bapak Ibu sekalian ya, semakin tua semakin dewasa di dalam Tuhan. Amin. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian ya, kita juga semakin bertambahnya usia kita, pengenalan kita akan Tuhan semakin lengkap ya, kedewasaan iman kita semakin nyata dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Ya, karena kita nggak boleh jadi anak-anak terus. Kita nggak boleh jadi anak-anak terus. Ya, kita sudah harus mengalami satu pertumbuhan iman yang memadai. Kalau istilah dalam dunia medis, ya, ada namanya stunting. Ya, dulu pernah saya ingat saya Bapak Pendeta Daniel pernah bawakan ini. Jadi stunting itu kekerdilan karena kekurangan gizi Bapak Ibu. Jadi anak-anak mengalami kekerdilan bukan karena kerdil, tapi karena memang kurang gizi. Nah, seringkali itu terjadi juga dalam kehidupan rohani seseorang, mengalami stunting, kekerdilan karena tidak mengkonsumsi makanan rohani yang tepat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian ya, saya berharap setiap kita boleh semakin giat dalam mengkonsumsi makanan rohani. Amin Bapak Ibu. Apapun caranya. Kalau memang ada kebaktian seperti pagi hari ini ya datang. Kalau nggak bisa ikutin secara online. Tetapi serius, jangan sambil makan kacang di rumah. Serius, yang penting serius. Esensinya itu serius. Kalau masalah online, masalah offline itu teknis Bapak Ibu, teknis. Ya. Lalu apalagi? Terus belajar, giat baca Alkitab, berdoa setiap hari. Orang kadang-kadang suka komplain, kalau saya emang kita sekolah minggu ingat ini baca Alkitab terus. Tetapi justru anak sekolah minggu lebih rajin Bapak Ibu sekalian. Kalau yang udah tua-tua karena sudah ngurus anak, sudah kerja dan selain sebagainya, jadi baca Alkitab itu udah nggak rutin lagi. Seharusnya orang dewasa itu harus lebih rajin baca Alkitab. Amin Bapak Ibu. Tapi karena ya kak gimana sih orang kerja, udah ngurus anak segala macam, ya. Kalau saya tanya nih yang saat-saat teduh nih saya tanya, lebih mayoritas pemuda Bapak Ibu. Kalau udah umur 30, 35, 40 berdoa nggak di rumah? Enggak. Berdoa di rumah, berdoa sih, doa makan, doa tidur. Punya nggak saat pribadi dengan Tuhan? Enggak, ya. Jadi kadang-kadang sedih juga dengannya. Tetapi Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, saya berharap kita semua memiliki satu kedewasaan iman yang memadai Bapak Ibu. Umur boleh tua, karena yang namanya tua itu sebuah kepastian. Semakin tua tadi Ibu Tari tadi umur sudah 50 Ibu, wah puji Tuhan Ibu ya, sudah setengah abad. Puji Tuhan, luar biasa loh. Saya baru 33 tahun Bapak Ibu sekalian ya. Belum tentu sampai umurnya Bu Tari, belum tentu. Bisa aja di tengah jalan udah dipanggil Tuhan, nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang tahu. Tapi kita bersyukur Ibu Tari, orang tua kita, Bapak Gembala dan juga Ibu Gembala, dan juga banyak orang tua di sini. Ya, puji Tuhan sudah melewati masa-masa itu. Saya belum, saya belum. Ya, tetapi yang penting bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kalau masalah orang percaya justru kesukaannya, ya, kesukaannya kenapa? Menantikan hari Tuhan. Karena ketika hari Tuhan itu datang, kita dapat bertemu muka dengan Tuhan kita. Baik Bapak Ibu, tanpa terus panjang lebar, saya mengundang setiap kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang keempat, 1-11. Ini firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi. Tetap kita mau sama-sama belajar kembali melalui ayat ini dalam Matius pasal yang keempat, 1-11.
Saya izin ini Bapak Ibu. Matius pasal yang keempat 1 sampai 11 Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan. Saya minta dengan kasih Tuhan mungkin Angel bisa baca. Jadi bacain Angel ya. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya. Maka Yesus dibawa oleh Roh kepada guru untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Amin. Bapak Ibu sekalian dikasih dalam Tuhan, ini firman Tuhan yang sudah tidak asing lagi bagi setiap kita. Kita sudah sering kali dengar ini. Ini mengsaksikan kepada kita tentang bagaimana sebelum Tuhan Yesus masuk dalam pelayanannya, ya, dalam proses penyelenggaraan keselamatan itu, dia mengalami ini satu pencobaan ya, di padang gurun pada waktu itu setelah lewat 40 hari dia berpuasa. Ya. Dipisahkan Bapak Ibu sekalian ya, disaksikan di sana bagaimana ada perbincangan antara iblis dan juga Tuhan Yesus pada waktu itu. Ya, ada 3 poin di sini yang kita sama-sama bisa cermati bersama. Ya. Jadi bagaimana tawaran-tawaran iblis itu diberikan kepada Tuhan Yesus. Yang pertama di ayat yang ke-3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Gitu ya. Jadi di poin yang pertama ini Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana iblis, karena memang iblis tahu pada waktu itu Yesus itu puasa 40 hari. Puasa 40 hari akhirnya lapar lah. Gitu. Ngomong-ngomong puasa, saya jadi inget ya. Jadi kemarin itu saya coba puasa Bapak Ibu ya. Coba puasa gitu ya, karena memang suasananya suasana puasa. Suasana puasa. Gitu, saya makan pagi jam 5, selesai jam 6. Jam 12, jam 1 saya gemeteran. Gemeteran. Aduh gimana gitu kan ya. Jam 1, jam 2 gemeteran. Jadi mata saya itu udah berkunang-kunang. Aduh akhirnya ya udah saya makan gitu kan. Lalu akhirnya saya coba cari search di internet kira-kira apa yang bisa saya kerjakan. Akhirnya sekarang saya puasa Bapak Ibu, mulainya tapi beda. Kalau orang siang puasanya, nah sekarang saya malam puasanya. Jadi terakhir makan itu jam 6 sore saya Bapak Ibu. Nanti saya makan lagi jam 11 siang. Jadi agak curang ya. Karena sekalian tidur jadi nggak terlalu terasa Bapak Ibu sekalian ini. Puji Tuhan. Ya kalau kemarin saya lihat sudah ada 1,5 kilo saya turun Bapak Ibu. Ya. Puji Tuhan ya, ini ngomongin puasa loh ya. Jadi lucu juga, karena kalau misalnya siang karena sekalian kerja mungkin, jadi sekalian saya juga ngurus anak kadang-kadang gitu ya. Jadi jam 1, jam 2 tuh udah gemeter saya. Akhirnya saya ganti, bukan siang, jadi malam ya. Karena memang itu saya lebih kepada kesehatan saja sih Bapak Ibu ya. Kesehatan saja, dan juga memang jujur saja kalau untuk masalah makanan, jujur saya ini orang yang bisa dibilang rakus Bapak Ibu. Jujur saya akui. Istri saya dulu pernah cerita gitu waktu saya masih remaja, karena kita kumpul-kumpul di rumahnya Bapak Daniel,
Gimana gitu. Saya pernah diceritain suatu ketika ngumpul di rumahnya Mas Dan gitu kan. Makan Padang. Makan Padang Bapak Ibu ya. Dibeliin Padang nih. Kakak-kakaknya semua kayak Mas Agus, Mbak Yayu dulu. Ya, Eva dulu masih ngumpul. Makan Padang gitu kan, beli Padang. Nah saya kebagian satu. Saya kebagian satu Bapak Ibu, satu porsi. Yang lain berdua, satu berdua. Karena memang saya waktu itu masih remaja, nggak sadar diri saya ya udah saya makan aja, saya habisin sendirian. Padahal istri saya akhirnya ngomong, kamu tahu nggak, Mbak Yayu makan berdua sama Mbak Dun. Aku makan berdua sama Koko. Ah, yang bener kamu, jangan bikin malu. Iya, saya jadi malu Bapak Ibu ya. Waduh, emang benar saya ini ada roh rakusnya Bapak Ibu ya. Jadi untuk masalah makanan itu saya, memang harus bertobat. Makanya saya belajar sekarang ini mengikis itu. Belajar saya gitu. Karena memang ke situ. Ibu saya pun mengakui kok. Dari ketiga anaknya yang paling doyan makan saya. Makanya kalau ibu saya bikin apa-apa, Sa, mama bikin ini, oke mak, nanti diambil. Sa, mama beli ini, oke, diambil. Wah itu, ya. Makanya saya belajar sekarang. Saya usahain lah, gitu. Saya usahain puasa. Tapi puasanya dari jam 6 sore terakhir, makannya itu jam 11 siang. Karena saya ingat istri saya waktu mau operasi lahiran dikasih tahu, Bu, jangan makan ya, puasa 10 jam ya biasanya ya kalau mau konsumsi obat atau mungkin cek darah pagi itu. Makan sore terakhir usahain puasa 10 jam sambil tidur nggak masalah. Nanti paginya bisa dicek darahnya lebih akurat gitu pengecekannya. Nah saya ingat itu ketika saya search di internet, oh iya ya, puji Tuhan Bapak Ibu, saya bisa ngelakuinnya. Kalau puasa yang siang saya nggak bisa. Nah itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah banyak orang yang terikat sama seperti saya makanan. Ya. Jadi kalau misalnya ngelihat makanan itu kayak orang apa ya? Udah ya mohon maaf nih, kayak air liurnya ngeces gitu kalau diibaratkan. Itu dan orang ngidam ya. Dan itu lahir akhirnya mendarat apa? Kalau saya lihat, saya perhatiin anak-anak saya ya, itu lebih ke Gwen, si kecil yang cewek. Yang cewek itu kalau melihat makanan, kulkas aja dibukain. Gitu Bapak Ibu ya. Kalau Abraham malah lebih picky ya. Dia suka pilih-pilih kayak emaknya. Emaknya kan pilih-pilih gitu kalau makanan. Tapi kalau saya enggak. Nah lebih nurun ke cewek. Saya bingung. Nah, ini kok jadi nurun ke dia. Anak cewek doyan makan. Nah, itu juga ya. Saya bilang, umur 2 tahun saya nasihatin, nah jangan terlalu doyan makan, ntar kamu gendut, susah cari cowok. Tapi itu jokes saja, karena memang dia masih kecil kan juga nggak ngerti apa-apa. Tapi ya itulah. Nah banyak orang yang akhirnya menjadikan makanan itu menjadi sesuatu hal yang apa ya kalau bahasanya itu yang begitu menggugah selera lah. Apalagi orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan makanan-makanan yang gurih, penyedap rasa. Waduh, itu kalau udah ketemu yang begitu udah repot. Saya punya satu kenalan di salah satu gereja Bapak Ibu sekalian, dia pernah kena kanker getah bening. Puji Tuhan setelah perawatan di Penang selama beberapa bulan sehat. Tetapi makannya itu loh Bapak Ibu sulit sekali ditekan. Kemarin kita baru habis makan lapo. Bang ingat loh Bang, lu habis ini loh Bang, habis perawatan Bang. Ingat kaki BABI Bapak Ibu sekalian. Kalau kita kan satu piring nasinya sama lauknya. Kalau dia enggak, beda. Mangkoknya sendiri, nasinya sendiri. Bang, ingat loh Bang, ini lu habis perawatan loh. Hati-hati nanti kambuh lagi loh, karena biasanya kan itu kan bisa muncul lagi ya, kalau gaya hidupnya tidak sesuai, makanannya juga tidak dijaga, itu bisa muncul lagi. Gitu. Hati-hati loh Bang. Oh itu. Saya melihat dari situ, oh ternyata memang untuk mengekang. Dan juga saya melihat diri saya pribadi Bapak Ibu ya. Saya melihat dia sulit, bukan suatu perkara yang mudah buat orang-orang seperti saya khususnya. Kalau udah ngelihat makanan itu Bapak Ibu sekalian, ya, kayak orang ngiler, kayak orang nggak pernah makan gitu, kayak orang nggak pernah makan. Kalau ibu saya bilang udah kayak orang gunung, gitu. Kayak orang nggak pernah makan, gitu. Nah ini banyak terjadi di dalam kehidupan manusia, ya. Tetapi Tuhan Yesus pada waktu itu lapar Bapak Ibu sekalian ya. Dia udah lapar, udah 40 hari tidak makan, ya kan, ditawarin, ayo ubah nih jadi roti, ya, ubah jadi roti. Tetapi apa yang Tuhan Yesus jawab di ayat yang keempat? Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis,
Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hendaknya ini menjadi suatu perenungan buat kita Bapak Ibu sekalian ya, bahwa kehidupan kita itu bukan dari hal-hal yang sifatnya fana. Karena kehidupan yang akan kita jalani, kehidupan yang sebenarnya yang akan kita jalani itu bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan sorga nanti. Melalui hal ini kita menjadi suatu, oh iya ya, ternyata kehidupan kita yang sekarang ini fana. Seandainya pun akhirnya ketika kita menjalani kehidupan kita di dunia ini, ada masa-masa kita harus mengalami keadaan yang tidak enak dalam hidup kita. Entah itu mungkin masalah ekonomi, entah itu mungkin masalah keluarga dan lain sebagainya. Jujur tidak enak secara jasmani Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi percayalah Bapak Ibu bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Jadi dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, itu Tuhan berperkara. Nggak mungkin enggak, pasti kok. Itulah mengapa Dia akan menjadi hakim yang adil. Karena segala sesuatunya itu Tuhan tahu, Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Cuma seringkali pilihannya orang lebih mementingkan perut daripada akal sehat kadang-kadang. Ya, itu. Nah ini yang perlu kita pahami bersama Bapak Ibu, dan ini juga yang harus kita renungkan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33, saya minta ditampilkan, nanti saya akan bacakan buat Bapak Ibu saja. Kita agak sedikit bergeser sedikit ya Bapak Ibu ya. Tapi kita mau baca dari ayat yang 31-nya. Karena banyak orang yang cuma fokus di ayat 33, ayat 31 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Nah ini, karena kelihatannya sulit, nggak ada makanan, beras di rumah juga habis, duit juga aduh kurang ya, namanya orang kan begitu ya. Biasanya orang-orang yang terikat dengan kebutuhan jasmaninya, lebih terikat gitu maksud saya, lebih terikat dengan kebutuhan jasmaninya, seringkali ya ini, kalau udah lapar udah hilang akal sehatnya. Apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya, hati-hati. Jadi kalau fokus hidup kita hanya kepada pemenuhan kebutuhan jasmani, hati-hati. Kita tidak akan pernah dapat mengenal Tuhan dengan benar. Kalau fokus hidup kita cuma makanan, minuman, bahkan ada satu pepatah yang mengatakan hidup untuk makan. Ya, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, gitu. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Tapi banyak orang malah dibalik, hidupnya untuk makan. Dan ini yang terjadi kepada bangsa Israel ketika mereka di Mesir, Bapak Ibu sekalian. Mereka akhirnya mengeluh ketika mereka harus melewati padang gurun selama 40 tahun. Aduh, lebih baik saya di Mesir aja. Kenapa? Ada daging. Enak Bapak Ibu sekalian, ada daging, bisa kenyang. Kalau seandainya saya mati dalam kekenyangan. Meskipun kita tahu ya bagaimana perbudakan bangsa Israel terjadi di Mesir pada waktu itu, tapi mereka karena milih ada daging. Inilah yang akhirnya membuat yang keluar dari bangsa Israel, yang masuk ke tanah perjanjian itu cuma 2, Yosua dan Kaleb. Selebihnya mati di padang gurun. Selebihnya yang masuk tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang lahir di padang gurun. Coba, mengerikan kan? Nah kita jangan sampai begitu. Banyak orang yang akhirnya bertindak kriminal karena perut. Ya, karena perut. Ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kita mau belajar untuk dapat mengekang nafsu kita, nafsu liar, khususnya untuk makanan, minuman juga ya. Bukan hanya itu saja dikatakan di sini di dalam Matius pasal yang ke-6 ini, apakah yang akan kami pakai? Pakaian. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau fokus kita hanya kepada seperti itu, berarti kita belum mengenal Tuhan. Oleh karena itu kita harus cermati ya bagaimana keadaan hidup kita. Kita belajar untuk mengevaluasi diri, sudah sampai di mana kedewasaan iman kita. Masih mau carinya makan doang atau gimana? Makanya tadi di awal saya kemukakan, kita sudah harus memiliki satu penghayatan penting sekali untuk kita mengkonsumsi makanan rohani yang tepat, Bapak Ibu sekalian. Penting sekali agar kita mengkonsumsi makanan rohani yang tepat. Jadi fokusnya bukan lagi kepada makanan-makanan jasmani, tetapi kepada firman Tuhan.
Tuhan Yesus katakan juga, bukan hanya dari roti saja engkau hidup, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi fokusnya firman. Lalu di ayat ke-32 ya, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, beberapa waktu yang lalu juga pernah saya kemukakan bahwa Allah itu bukan hakim yang lalim. Saya katakan dengan tegas bahwa Allah yang saya sembah bukan hakim yang lalim, bukan. Kalau hakim yang lalim harus digedor-gedor. Kalau hakim yang lalim harus diteriakin. Tetapi Allah yang saya sembah itu kasih. Sebelum kita meminta kepada Dia, Dia sudah tahu apa yang terbaik buat hidup kita. Amin Bapak Ibu. Percaya, jangan khawatir. Gak perlu kita ngoyo-ngoyo sama Tuhan. Tuhan itu mendengar. Tuhan itu maha. Dia akan menyatakan kemuliaan pada kita tepat pada waktunya. Jadi jangan khawatir. Seringkali kita tanpa sadar ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu. Seringkali menyamakan antara Tuhan dengan hakim yang lain. Weh, kita gedor surga. Dalam hati saya hebat juga ya Bapak Ibu. Kalau udah gedor-gedor surga hebat juga. Ya, kita goyang, kita percaya, kita doakan saat ini, nggak perlu takut. Puji Tuhan ya. Tetapi jangan kita begitu. Percayalah, kalau kita hidup benar di hadapan Bapa, kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pasti pelihara. Fokusnya itu di tanggung jawab kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, gak usah kita khawatir dengan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Gak perlu kita khawatir. Apalagi di musim pandemi ini banyak orang yang ngeluh segala macam. Saya bilang udah jalanin saja sesuai dengan kemampuan kamu. Masih punya pekerjaan, jalanin pekerjaan dengan bertanggung jawab. Masih ada usaha, jalanin usaha itu dengan baik. Udah gak perlu mengeluh. Prokes apa namanya? Prosedur kesehatan, protokol kesehatan, jalanin protokol kesehatan. Udah. Yang sekolah-sekolah ikutin sekolah online dengan baik. Yang kerja-kerja ikutin kerjaannya dengan baik. Udah, gak perlu repot. Asal kita hidup benar, asal kita hidup baik di hadapan Tuhan, Tuhan pasti berkati. Nggak mungkin enggak. Karena saya percaya bahwa Allah yang saya sembah itu kasih, memperhatikan setiap orang yang berserah dan berharap kepada Dia. Tuh saya bukan nggak ada pergumulan Bapak Ibu ya. Tuh saya ini pergumulannya banyak Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang saya berpikir apa perlu saya gantung diri ini. Kok berat benar pergumulan hidup saya. Kalau bahkan saya ngomong udah Tuhan mati aja. Enak aja lu mati dulu, buat apa-apa lu udah mau mati aja. Lu belum buat apa-apa udah mau mati aja. Jangan dulu, berkarya dulu, nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini, baru lu panggil nanti. Oke Tuhan, oke. Udah. Berat Bapak Ibu sekalian, berat. Ketika kita lihat saldo kita nolnya 9, waduh, senang hati kita. 9 Bapak Ibu ya, 8 lah. 8, kenapa dia? 0 semua. 0 semua. Nolnya 9, tenang. Ya. Nolnya 8, wah puji Tuhan nolnya 8. Tapi pas lihat saldo ATM-nya, aduh, nolnya cuma 5. Gelisah. Nolnya cuma 5, gak usah. Aduh, gimana ini? Gelisah. Apalagi kalau nolnya cuma 4, cuma buat bayar administrasi. Cuma buat bayar administrasinya doang, nolnya cuma 4. Aduh Tuhan, gemeter. Tetapi kita mau belajar untuk berserah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Udah kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Percayalah, udah kita jalani saja sesuai dengan apa yang kita bisa jalani sekarang. Tetapi satu hal tambahannya ya, sebagai orang percaya, milikilah persekutuan yang intim dengan Tuhan. Maka Roh Kudus akan memimpin kita kepada segala kebenaran. Roh Kudus akan pimpin, nanti kamu ke kanan ya, nanti kamu ke kiri ya, nanti kamu lurus ya. Nah, kita taat melakukan. Amin Bapak Ibu. Nah ini di poin yang pertama, bagaimana kita mensikapi bahwa kehidupan kita lahir dari firman Allah. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, di poin yang kedua, percaya kita akan kuasa Allah. Itu di ayat yang ke apa tadi, ayat yang ke Matius pasal yang keempat lagi ya, di ayat yang ke-6 ya.
Tetapi Yesus menjawab, itu ayat kelima. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengenatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terhantuk kepada batu. Nah ini yang kedua Bapak Ibu sekalian ya. Di ayat yang kedua, di poin yang kedua ini Bapak Ibu sekalian ya, iblis mencobai Yesus tentang bagaimana percayanya terhadap kuasa Allah itu di dalam kehidupannya. Ya. Tentang bagaimana percayanya Tuhan Yesus terhadap kuasa Allah. Nah ini yang hebat. Ya. Dari sini kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus merendahkan dirinya, Bapak Ibu sekalian. Kenapa saya katakan merendahkan dirinya? Dia ini Tuhan ya. Tuhan Yesus itu Tuhan. Jadi dia punya kuasa. Dan iblis mau mencobai dia. Ayo, katanya lu anak Allah. Katanya kamu anak Allah. Coba, lu jatuhin diri. Coba dijatuhin diri. Ya. Kalau seandainya Tuhan Yesus jatuh pun tetap pasti akan ditatang itu Bapak Ibu. Tetapi tidak. Tuhan merendahkan dirinya Bapak Ibu sekalian. Enggak mau. Saya tidak akan pernah mencobai Tuhan Allah saya. Katakan di sana di ayat yang ke-7. Ada pula janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus itu yakin, seyakin-yakinnya bahwa dirinya itu memang kalau seandainya jatuh pun dia pasti ditatang terus. Tetapi dia tidak sombong dengan kekuasaan yang dia miliki. Dia taat Bapak Ibu sekalian, karena proses keselamatan itu dia harus merendahkan dirinya. Kalau di kitab yang lain, taat sampai mati. Tuh. Beda dengan orang-orang zaman sekarang, udah punya kekuasaan sedikit, pamer kekuasaan. Beberapa yang lalu ada satu laki-laki ya, bawa diserempet atau bagaimana itu mobilnya, terus ngeluarin kayak pistol gitu, nggak tahu tuh pistol beneran, nggak tahu airsoft gun. Panik nggak? Di YouTube kan banyak gitu ya memenya. Panik nggak? Lalu ngawur. Kenapa? Udah ya. Gitu. Jadi sambil nunjuk pistolnya, maksudnya kalau memang lu masih mau macam-macam, gue tembak gitu istilahnya Bapak Ibu. Nah ini orang yang banyak sering pamer kekuatan, gitu loh maksudnya. Pamer kekuatan, ngerasa sudah punya uang, ngerasa sudah punya kedudukan, ngerasa sudah punya jabatan tertentu dalam sebuah instansi, merasa sudah punya kemampuan untuk dapat mengenyek orang lain. Apa itu mengenyek? Berbuat semena-mena terhadap orang lain. Nah ini bahaya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini menjadi poin yang penting loh, karena dengan merendahkan diri inilah akhirnya kita dapat diterima. Kalau kita masih sombong nggak bisa. Itulah mengapa Tuhan Yesus katakan orang kaya sukar masuk surga. Bukan berarti semua orang kaya pasti masuk neraka ya, enggak Bapak Ibu ya. Tetapi karena kekayaanlah terbentuk psikologis seseorang. Ketika dirasa punya uang, dirasa punya fasilitas. Makanya teman saya juga sering ngomong, ada dua orang yang akhirnya kita harus jauhin bro. Apa bro? Kalau lagi ada masalah ya, kalau lagi bentrok. Yang pertama orang kaya, yang kedua orang gila. Yang pertama orang kaya, yang kedua orang gila. Itu, lo kalau bentrok sama orang bro, asal bukan dua orang ini udah gak apa-apa. Ketika saya merenungkan, oh iya, ada benarnya. Gitu. Tapi kan bukan berarti kita takut ya Bapak Ibu ya, bukan. Tetapi dari kata-kata dia teman saya ini akhirnya, iya, karena ada benarnya. Karena apa? Alkitab juga bilang, orang kaya sukar masuk surga. Bukan berarti semua orang kaya pasti masuk neraka, enggak. Banyak juga orang kaya yang baik Bapak Ibu. Amin. Orang yang punya uang rendah hati itu banyak. Tetapi mayoritas diantaranya ketika punya uang, ketika punya fasilitas, sombong, terbentuk psikologisnya. Saya pernah makan satu tempat, ya makannya itu sebenarnya tempat biasa gitu ya. Mbak, sini. Ini makan pisang goreng. Ini kamu goreng pakai minyak gorengan ayam ya? Wow, itu yang kelayanin takut Bapak Ibu. Cita lagi masih muda lah. Kayak baru lulus SMA gitu kerja di satu kafe. Itu saya yang bener Bapak Ibu sampai panas kuping saya. Aduh Tuhan, dalam hati saya. Jangan bohong, kamu pasti goreng pisang ini pakai minyak bekas goreng ayam.
Dalam hati saya hebat juga nih ibu ya, bisa bedain antara minyak bekas goreng ayam sama minyak isi. Jangan bohong kamu. Enggak bu, benar bu, itu pakai minyaknya minyak khusus buat goreng pisang. Memang sudah beberapa kali, cuma nggak mungkin kita campur bu. Yang goreng ayam beda, yang goreng pisang beda, yang goreng french fries beda. Jangan bohong kamu, awas kamu ya, katanya. Bu, itu bapak ibu dalam hati saya. Sekaya apa sih dalam hati saya mau ngeliat? Jangan-jangan bawa Ferrari ke sini dalam hati saya. Aduh, nggak jauh-jauh dari mobil saya. Saya kadang berpikir, aduh Tuhan, ya ampun. Ya ampun, kita nggak boleh begitu, amin Bapak Ibu. Kita mau rendah hati, amin Bapak Ibu. Kita jangan merasa, saya sudah punya kekuasaan, saya sudah punya kuasa. Lalu semena-mena kita dengan orang lain, nggak boleh. Nggak boleh kita semena-mena dengan orang lain. Kita belajar untuk menghormati orang lain secara tepat. Ya, menghormati orang lain secara tepat. Kalau orang-orang di sekitar kita saja tidak dapat kita hormati secara baik, apalagi kita menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Gak mungkin bisa, gak mungkin. Ya, jadi kita belajar sebelum kita menghormati Tuhan secara benar, kita belajar kita menghormati orang-orang di sekitar kita secara patut. Jangan salah ini. Memang ada tingkatannya. Makanya di kebudayaan timur kalau yang dewasa laki-laki abang, kakak, koko, mbak, kakak, cici, ya, itu ada tingkatannya memang. Itu sebagai sarana latihan kita, Bapak Ibu sekalian, menghormati orang dengan patut, sehingga akhirnya kita dapat menghormati Tuhan secara benar. Loh, orang di sekitar kita aja nggak kita hormati secara baik, kok bagaimana kita dapat menghormati Tuhan secara patut? Nggak mungkin, nggak mungkin. Makanya kita mau belajar menghormati orang-orang di sekitar kita secara baik, ya. Jangan kita merasa bahwa kita sudah lebih. Kadang-kadang anak-anak yang mungkin kuliah, orang tuanya mungkin cuma SMP, SMA, lalu depan, bapak tahu apa sih? Bapak tahu apa sih? Kadang-kadang bilang sama ibunya, nenek-nenek tahu apa sih? Loh, emangnya lu lahir dari mana? Ya, emangnya lu lahir dari mana? Karena nggak hormat. Nah, oleh karena itu kita mau belajar merendahkan diri, menghormati sesama kita dengan baik. Lalu juga Bapak Ibu sekalian, melalui poin ini juga kita diberikan satu kesadaran Bapak Ibu. Kita belajar agar supaya kita ini benar-benar menyadari kuasa Tuhan itu secara benar di dalam kehidupan kita. Jangan akhirnya kita menjadi orang-orang yang seringkali begini ya. Benar nggak sih Tuhan itu ada? Kalau memang Tuhan itu ada, ayo dong, saya juga pengen dong ngelihat ini. Ya. Peragaan kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Tidak salah buat Kristen anak-anak. Buat Kristen yang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun baru jadi orang Kristen nggak masalah. Tapi kalau sudah 30 tahun, sudah 40 tahun, 50 tahun jadi orang Kristen, harus sadar kita Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata. Alkitab harusnya sudah dapat menjadi bukti yang cukup buat iman percaya kita kepada Tuhan. Katakan amin. Sudah harus menjadi bukti yang cukup. Kalau di Alkitab Tuhan menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta, menahirkan orang yang kusta, membangkitkan orang mati. Kesaksian-kesaksian ini hendaknya menjadi hal yang cukup buat kita meyakini bahwa Yesus Kristus itu Tuhan. Ya, kalau buat Kristen anak-anak oke lah. Ya Tuhan, tolong Tuhan, saya mau melihat mukjizat Tuhan. Ya, seakan-akan Alkitab ini nggak cukup. Kalau buat yang anak-anak oke. Tapi kalau sudah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun jadi orang Kristen, masih menanyakan, masih mau, ayo dong Tuhan buktiin dong. Aduh, berat. Saya jujur mau katakan, ya itu bukan Kristen. Di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat 28 sampai 31. Ketika Abraham, ya ketika ada orang kaya yang mati bersama dengan Lazarus, itu kemampuan Abraham. Lukas pasal yang ke-16 Bapak Ibu ya. Lukas pasal yang ke-16 orang kaya dan Lazarus yang miskin. Kita mau fokus dulu di ayat yang ketiga.
28. Dikatakan begini, saya akan baca. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam penderitaan ini. Jadi orang kaya itu minta, tolong dong Pak Abraham, tolong dong dikirimlah orang supaya ini sadar bertobat. Tetapi jawab Abraham apa? Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Apa? Alkitab. Alkitab, kitab suci pada waktu itu, perjanjian lama. Baiklah, mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Ini pembelaannya si orang kaya. Tetapi dijawab lagi sama Abraham di ayat ke-31. Kata Abraham, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Nah, ini menjadi pelajaran buat kita untuk belajar menghayati Alkitab dengan benar. Kita sudah harus percaya bahwa Alkitab ini kebenaran. Amin Bapak Ibu. Alkitab ini firman Allah. Alkitab memberi kesaksian tentang bagaimana Allah itu nyata, eksis, ada dalam kehidupan manusia. Dan melalui Alkitab ini juga demonstrasi kuasa Allah dinyatakan di situ. Jadi nggak perlu bukti, nggak perlu. Sekalipun Tuhan membuktikannya, Tuhan menyatakannya, itu semua otoritas Tuhan. Itu hak prerogatif Tuhan. Nggak usah kita atur-atur. Nggak usah. Tapi untuk urusan yang kedua ini, di poin yang kedua ini, kita belajar untuk menerima kesaksian Alkitab ini secara proporsional dalam hidup kita. Belajar percaya, belajar menghayatinya secara benar. Makanya tidak segan-segan, dan saya sering kali saya ulang-ulang, baca Alkitab. Ya, kita mau terus bergumul, kita mau terus giat, sungguh-sungguh kita baca Alkitab. Ya, dikatakan di sini apa? Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, pada waktu itu nggak ada. Pada waktu itu sudah tidak ada Musa dan para nabi. Ini melambangkan gulungan kitab suci, Bapak Ibu sekalian, Pentatek. Ya, itu 5 kitab yang ditulis Musa, itu Pentatek, kesaksian Musa dan para nabi. Ya, ini mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi itu berbicara mengenai Alkitab. Jadi kalau dari Alkitab saja kita sudah tidak percaya, Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, ya sudah, repot. Meskipun akhirnya ada orang dikatakan apa? Di ayat 30 ya. Di kalimat selanjutnya, maaf. Mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Enggak bakal percaya. Saya Pak, udah bangkit tuh Pak. Bapak percaya deh Pak. Bapak jangan sampai masuk neraka. Belum tentu percaya. Bahkan di sini sekalipun oleh seorang yang bangkit dari orang mati. Jadi Alkitab ini dengan tegas ya. Kalau Alkitab saja sudah tidak dipercaya, repot. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan, kita mau belajar untuk percaya. Amin Bapak Ibu. Sekalipun kita tidak melihat tanda, sekalipun kita tidak melihat sesuatu yang wah gitu dalam kehidupan kita, tetapi dengan kesaksian Alkitab ini seharusnya cukup untuk membuat kita sadar dan menghayati, yes Tuhan berkuasa, yes Tuhan itu ada, yes Tuhan itu eksis dalam kehidupan saya. Udah. Masalah bagaimana Tuhan nanti menyatakan mukjizatnya, itu hak prerogatif Tuhan. Nggak usah kita atur-atur. Tuhan itu kasih, Tuhan itu maha hikmat. Dia akan menyatakan kemuliaannya tepat pada waktunya bagi setiap kehidupan kita. Ya, di poin yang kedua ini tentunya tadi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu yang kedua, kita benar-benar menghayati Bapak Ibu sekalian bagaimana kita belajar untuk percaya dan meyakini melalui kesaksian-kesaksian yang tertulis di dalam Alkitab. Amin Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ini agak berat ya. Ya, tidak salah Bapak Ibu sekalian ya. Meminta berkat, meminta mukjizat itu tidak salah. Tetapi seringkali banyak orang yang salah dalam menghayatinya. Itu yang saya mau cermati. Saya juga minta bersama Tuhan. Kadang-kadang dalam malam-malam doa saya berdoa buat anak-anak istri saya, Tuhan tolong
kalau boleh Tuhan, tanpa harus mengganggu kebijaksanaan-Mu ya Tuhan. Kalau boleh aku minta, ini adalah kasih kepintaran, istri saya kasih kesehatan. Saya doain, nih si Gwen juga pertumbuhannya boleh sehat Tuhan. Tapi jangan atur Tuhan untuk hal itu, minta boleh. Tapi jangan atur Tuhan sesuai dengan permintaan kita. Minta saja. Kalau memang dirasa Tuhan itu perlu, Tuhan pasti akan berkati kok. Amin Bapak Ibu. Kalau memang dirasa perlu, Tuhan pasti berkati kok. Itu yang saya percaya. Makanya saya ketika saya meminta kepada Tuhan, sudah saya belajar untuk menyerahkan. Yang penting hidup saya bertanggung jawab, yang penting hidup saya benar, yang penting hidup saya kudus dan berkenan di hadapan Bapa. Ya, itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini yang mau kita hayati di dalam kehidupan kita, ya. Tapi ini juga lucu ya di poin yang kedua ini. Kenapa saya katakan lucu? Ini sedikit menyimpang. Karena dikatakan di sini apa? Jadi ternyata iblis juga pakai ayat Alkitab ya. Karena dikatakan di situ apa? Sebab ada tertulis. Ini ngomong iblis loh Bapak Ibu ya. Jadi hati-hati ya kalau kita mendengarkan suatu suatu orang yang berbicara menggunakan ayat-ayat belum tentu benar loh Bapak Ibu. Karena iblis juga pakai ayat ini. Saya waktu merenungi ini, oh iya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ya, jadi hati-hati Bapak Ibu. Apa yang saya omong ini, coba verifikasi dalam Roh Kudus dalam kehidupan Bapak Ibu. Benar? Gak apa-apa. Kalau usah nggak bisa jadi dia ngomong aja. Pinter-pinternya dia ngomong aja, nggak apa-apa. Saya percaya kalau Bapak Ibu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, amin. Kemarin kita sudah ibadah 10 malam. Verifikasikanlah pengajaran saya. Apakah pengajaran saya ini hanya bualan atau kebenaran? Silakan. Ya, karena takutnya begini. Ya karena banyak orang Kristen yang tidak dewasa akhirnya tidak benar-benar belajar kebenaran dengan baik, tertipu. Orang ngomong tentang pakai ayat kebenaran. Oh ini pasti dari Tuhan. Pakai ayat, belum tentu. Iblis pakai ayat. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya. Paulus juga katakan iblis dapat menjelma menjadi malaikat terang. Jadi dapat dimanipulasi itu. Ya, makanya harus hati-hati. Kita harus memiliki satu kedewasaan. Itu maksud saya. Kita harus dapat memiliki satu kedewasaan yang memadai, sehingga akhirnya kita dapat membedakan manakah yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Amin Bapak Ibu. Itu. Di poin yang selanjutnya di ayat yang di poin yang ketiga, ini di ayat yang ke-8. Ini saya minta tolong membacakan. Mohon maaf Bapak Ibu, 5 menit lagi ya. Ini udah 8:30. 5 menit lagi Bapak. Silakan. Matius 4 ayat ke-8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Sorry, 9 ini. 9 sampai 10 ya. 10 aja deh langsung. 9. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, kenyanglah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ya, ini yang ketiga Bapak Ibu ya. Jadi ini berbicara bagaimana tawaran iblis terhadap dunia ini. Jadi iblis menawarkan dunia ini dengan segala kemegahannya, dengan segala fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, ya. Jadi iblis, ayo kalau misalnya seandainya mau nih dunia, saya akan berikan ini semua. Kalau kamu mau menyembah sama saya. Tapi Tuhan Yesus katakan apa? Hanya kepada nyahlah iblis. Hanya sebab tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti, beribadah, menyembah. Itu artinya berbakti itu. Ya. Jadi, nah ini repot. Kalau kita orang-orang Jakarta, melihat Depok, biasa aja. Tapi kalau Bapak Ibu pernah keluar negeri, emang Kosta pernah? Enggak sih. Saya nonton di YouTube. Saya kebetulan, ya puji Tuhan lah ya, saya ada satu TV yang resolusinya cukup bagus. Jadi kalau nonton YouTube, saya setel 4K. Wah, ini Jepang begini. Dari jauh. Oh, ternyata kalau Skandinavia tuh begini ya negaranya. Aduh. Kapan ini Depok begini? Kapan
dia Depok kayak Singapura. Saya nonton di YouTube. Benar. Saya nggak pernah keluar negeri, ya. Tapi itu sudah menjadi suatu keindahan, amin Bapak Ibu. Kita ngelihat Jakarta, Depok, ya kan? Ya biasa aja. Coba Bapak Ibu ke Jalan Jenderal Sudirman. Coba kalau Bapak Ibu ke lagi nggak bagus karena banyak proyek. Agak kesini-sinilah. Ke Bali, di daerah Bali, Kepulauan Bali, Nusa Dua, itu ada satu pantai Bapak Ibu sekalian dengan kedalaman 8-10 meter. Saking jernih airnya, itu kelihatan dasarnya. Coba, nanti kapan-kapan ke sana ya, dekat kok. Kalau nggak Bunaken, Nusa Dua deh, ya. Itu bersih, bagus banget Bapak Ibu itu. Kalau udah ngeliat itu nggak mau ke sorga, nggak mau ke sorga. Lah kita ngeliat Depok meruyung, Depok Pondok Labu gitu, ya udah biasa aja udah, ya. Karena kita nggak tahu itu. Nah, ketika Tuhan Yesus ditawarkan dunia dengan segala kemegahannya, Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bisa membayangkan. Ya, sulit Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu. Sulit. Makanya tidak heran banyak orang-orang yang berlomba-lomba nabung uang sebanyak-banyaknya, mereka bisa travel jalan-jalan kemana-mana. Ini saya tidak melarang ya, tidak melarang, tidak. Tetapi jangan sampai akhirnya kita terikat gitu maksudnya. Kalau nggak jalan-jalan hidup kita tuh nggak bahagia. Nah itu. Ini contoh-contoh orang yang terikat dengan dunia. Kalau nggak liburan ke luar negeri, hidup saya nggak bahagia. Kalau saya nggak makan di restoran yang mewah, hidup saya nggak bahagia. Nggak boleh begitu, amin Bapak Ibu. Nggak boleh. Kalau kita bisa jalan-jalan ke luar negeri, puji Tuhan. Tapi kalau nggak jalan-jalan pun, jalan-jalan ke UI. Kemana itu? Saya suka jalan. Ayo deh, kemana Pi? Kita ke Pacuan Kuda aja. Ke Pacuan Kuda, lihat kuda. Sampai di sono, anaknya nangis. Karena apa? Mau naik kuda. Saya tanya, berapa Bang kalau dari sini? Kalau muter-muter sih ya, berapa? 200-an. Di situ di kotaknya. Karena udah nggak bisa keluar-keluar lagi kan COVID. Waduh, mahal juga dah maksudnya. Udah main di rumah aja. Nanti Bapak setelin baby bus. Filmnya anak-anak itu ya. Gitu. Nah, banyak orang begitu terikat. Kalau nggak makan di restoran mewah nggak bahagia hidupnya. Kalau nggak jalan-jalan ke luar negeri nggak bahagia hidupnya. Fasilitas dunia membahagiakan. Fasilitas dunia membanggakan. Ya, hati-hati. Hati-hati. Kalau nggak nginep di restoran yang ada di hotel yang ada bintangnya nggak enak. Nggak boleh gitu Bapak Ibu ya. Kita mau makan di restoran mewah, puji Tuhan. Tidak pun asal makanannya sehat, puji Tuhan. Kita mau kita mau nginep di hotel berbintang, puji Tuhan. Tidak pun cuma di hotel melati, asal bersih, asal sehat, puji Tuhan. Jadi tidak terikat. Mau naik mobil Mercy, puji Tuhan. Naik mobil kaleng juga nggak apa-apa, puji Tuhan. Naik Pajero, puji Tuhan. Pajero yang panasnya jowo jero juga puji Tuhan. Oh maaf, seneng banget Ibu ini loh. Maksudnya mobil yang nggak ada AC-nya Bapak Ibu. Di luar panas, di dalam panas. Tetap puji Tuhan. Nah itu maksud saya, jangan terikat. Amin Bapak Ibu. Nah kita mau belajar, kita menjadi orang Kristen yang hidup itu bijaksana. Kalau Bapak Gembala sering katakan sederhana, ya. Kita kan bisa melihat sekarang masih musim pandemi, banyak orang-orang di sekitar kita kesusahannya, bantulah. Daripada kita akhirnya menghambur-hamburkan uang untuk sesuatu yang ya cuma jalan-jalan, cuma saya pikir mah. Ya kalau memang seandainya sekalian kerja masih nggak masalah lah ya. Tapi kalau hanya menghamburkan uang ratusan juta, ya saya nggak bisa ngelarang sih. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak melarang. Tetapi harusnya sebagai orang percaya ya, belajar kita melihat segala sesuatunya itu dengan benar. Nah sekarang kita jalan-jalan ke luar negeri, habis puluhan sampai ratusan juta. Sedangkan ada keponakan kita yang mungkin kelaparan. Ada orang-orang di sekitar kita mungkin yang anaknya susah sekolah, Bapak Ibu. Masa tega? Amin nggak di sini? Masa tega? Jangan ya, amin Bapak Ibu. Nah kita nggak mau terikat. Karena orang yang terikat dengan fasilitas dunia, orang yang terikat dengan dunia ini menyembah iblis. Hati-hati.
Di ayat yang lain juga dikatakan persahabatan dengan dunia menjadikan dirinya. Oh, Bapak Gembala yang bilang ya musuh Allah. Bapak, Ibu, kita buka deh ayatnya supaya jelas ya, supaya jelas ya, supaya benar-benar kita diberkati. Karena orang karismatik itu kalau nggak ada ayatnya, mana kan ayatnya? Yakobus 4 ayat 4. Mana kan ayatnya? Itu tadi yang iblis menjelma jadi malaikat terang juga ada ayatnya Bapak Ibu ya. Mas saya enggak kasih saya. Yakobus 4 ayat 4. Kita tolong mungkin. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bahaya. Bahaya. Dan saya khawatir kalau orang Kristen bersahabat dengan dunia, saya khawatir tidak diterima di kemah abadi. Saya khawatir. Ya, bukan saya sih yang nentuin, tapi ini kekhawatiran saya sebagai hamba Tuhan. Makanya kita harus jangan sampai kita terikat dengan dunia. Ya tidak salah untuk punya sesuatu Bapak Ibu. Tidak salah untuk kita dapat menikmati kebersamaan dengan orang-orang sekitar saya. Tadi kan saya katakan kan saya tidak melarang. Tetapi jangan terikat itu maksud saya. Jangan kita terbelenggu dengan ukuran-ukuran tolak ukur dunia. Harus di restoran mewah, harus di hotel berbintang, harus di bulan ke luar negeri, harus liburan segala macam. Nggak boleh begitu. Nggak boleh. Ya, nggak boleh begitu. Bahkan ada orang-orang yang merasa bahwa kebahagiaannya, kalau seandainya saya punya uang jadi kebahagiaan, kebanggaan, punya jabatan jadi kebahagiaan, kebanggaan, nggak boleh begitu. Semua itu sarana Bapak Ibu sekalian yang akhirnya membuat kita semakin efektif dalam melayani Tuhan. Itu tok, wes. Nggak boleh akhirnya kita menjadikan kita punya kendaraan agar kita semakin efektif melayani Tuhan. Minimal kita bisa bantu orang-orang di sekitar kita kalau lagi butuh. Kalau seandainya kita punya uang pun ya kita semakin efektif dalam melayani Tuhan. Kita juga bisa bantu orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Amin Bapak Ibu. Itu loh. Kita belajar dari gaya hidup orang jemaat mula-mula. Mereka rela menjual tanah, menjual rumah untuk dapat mengisi kebutuhan satu sama lain. Coba perhatikan. Oleh karena itu kita belajar.